Itu. Hei. Lu nih, lu mau kuceburin lu mah? Lu ngambil apa itu? Ini punya gua. Ngambil apa lu? Punya Lu gua. ngambil apa lu? Lu ngambil apa itu? Ayo. Ini punya gua. Lu ikut lu. Ikut mah. Zara, kamu mau peduli sama aku atau enggak? Yang penting kamu harus peduli sama ibu. Ayo, kamu harus peduli sama ibu. Ibu kamu sakit, Meta. Meta, kita lihat sendiri. Keadaannya sangat urgent banget. Dokter udah mau vonis dia radang otak. Ya, jadi ini sekarang kita menuju ke rumahnya Mita ya, Ren ya. Kita janjian sama Mita di rumahnya sekitar jam 2 siang. Gue telepon dia. Ya, begitu sampai nanti gue akan kabarin ya Mita ya. Dia bilang oke. Yaudah, ini sekarang kita udah dekat rumahnya Mita. Yang penting kita pastiin lagi. Coba aku teleponnya. Pas gue sampai di dekat rumahnya, ini pas gue telepon, tiba-tiba dia teriak. Mita, ini kita udah nyampe deket rumah kamu nih, deket masjid ini. Ini yang mana ya rumahnya ya? Oh, Mas lurus aja, nanti ketemu gang belok kiri. Hah? Nanti saya tungguin di depan ya. Oke, lurus ketemu. Dia teriak, dia panik, dia manggil-manggil nama ibunya. Tolong ibu mas, tolong mas, ibu mas, kenapa ibu? Dia panik, dia bingung, dia khawatir di situ. Gue bilang sama Mita di telepon, Mita sabar dulu, ada apa, kenapa? Dia nggak respon. Loh, kenapa Mita? Hah? Mita, ada apa nih? Sebentar, kenapa? Lurus. Mas, lurus. Nah, tim langsung menuju ke sana. Ya kita berusaha untuk lari di situ sekencang mungkin supaya bisa ketemu sama Mita dan ternyata tadi bilangnya lurus, terus ini ada kan langsung belok kiri. Ke kiri. Masih. Astagfirullahaladzim, ini. Kenapa ini ibu tadi kenapa? Hah? Ibu kenapa ini? Hah? Kenapa ibu? Tenang dulu, ada apa? Hah? Kejang-kejang, tiba-tiba kejang-kejang. Kejang-kejang. Begitu sampai di rumahnya, kondisi ibunya sudah sangat memprihatinkan. Pucat mukanya. Ini gua ngeliat kondisinya kejang, gemetar ibunya ini. Coba tenang dulu ibu. Oh ini. Ini bener kejang-kejang ya? Dengan kondisi yang pada serba bingung, ketakutan semuanya, ya udah daripada ambil risiko kenapa-kenapa, kita bawa ke dokter di situ. Ini kejadiannya udah lama seperti ini, sering seperti ini. Sering. Yuk kita bawa ke rumah sakit aja kali ya. Buru-buru tim angkat itu ibunya Mita yang namanya Ibu Desi. Kita angkat Ibu Desi di situ, kita bawa ke mobil untuk menuju ke rumah sakit. Bu, bangun, Bu. Yuk mobil, kalau mobil langsung kontak mobil ya. Ayo mobil kita udah buka. Di sepanjang perjalanan, Mita ini nangis terus. Dia minta tolong sama kita, ayo mas, buruan mas, bawa ke dokter mas. Saya nggak mau ibu saya kenapa-kenapa. Nangis Mita di situ, dia khawatir ibunya bakalan pergi ninggalin dia. Dia khawatir. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Bapak kenapa, Bu? Ibu coba tenang dulu. Ya, ibu nggak usah panik. Ya, kalau ibu mau ngomong sesuatu, boleh ibu ngomong. Dia berusaha tenang di situ, kemudian dia nenangin ibunya. Mita ini berusaha nenangin ibunya. Nah, pas nenangin ibunya di situ membisikkan kata-kata. Bapak kenapa? Surat apa, Bu? Bu. Ibunya bilang, segera cari ayah kamu. Tanya sama nenek kamu. Minta kemudian surat tanahnya untuk biaya ibu berobat. Oke, kamu tenang, sabar ya. Yang penting Ibu tenang dulu. Ini kita bawa ke rumah sakit aja. Pak, ayo Pak, kita bawa ke rumah sakit Pak. Pak, buruan Pak ya. Iya Pak. Tolongin ibu saya, Mas. Iya. Buruan Pak ya. Pak di rumah sakit ya. Di situ ditangani dengan dokter-dokter ahli ya. Dan kita akhirnya break pencarian.
Oh ini, Mita. Halo Mita, apa kabar? Baik. Ini kamu kok kelihatan sedih banget. Hah? Gimana? Tapi kondisi ibu udah baik kan? Udah baik kan? Udah baik kan? Bener, udah baik kan? Ini kayak ada masalah. Ibu baru cerita kalau ternyata bapak masih hidup. Belum lagi ibu divonis sama dokter. Bukannya ibu sehat-sehat aja? Ibu punya radang otak. Setelah ditangani sampai ke rumah sakit, dokter juga ngecek kondisinya, dicek darahnya, dicek semua organ-organ tubuhnya. Dokter menyimpulkan bahwa ternyata ibunya Mita ini ya sakitnya udah parah dan bahkan bisa dibilang sakit radang otak. Papanya Mita mau nyari bapak. Cuma satu-satunya surat tanah itu yang bisa nyelamatin ibu. Semua harta udah habis buat berobat ibu. Dari semua perhiasan, udah nggak ada yang tersisa. Cuma surat tanah itu doang yang ada. Kita harus cari buat operasi ibu. Ibu mau dioperasi. Dokter minta sama Mita, ayo segera dioperasi ibu kamu. Kalau tidak, penyakit radang otak ini berbahaya. Akan menyerang otak dan bisa menimbulkan kematian. Dokter nyaranin buat operasi. Hah? Kapan dioperasinya? Segera. Jadi maksudnya surat Surat tanah. untuk biaya berobat ibu. Cuma itu satu-satunya harta yang tersisa. Itu surat tanahnya ada di bapak. Jadi bapak. Nah, kamu ada saudara atau kakak atau siapa Yang mungkin? bisa ditemui biar Om atau siapa? sebenarnya aku udah bolak-balik ke rumahnya yang Tuti. Mita minta tolong sama kita. Ayo mas, kita cari di mana keberadaan ayah. Terakhir katanya, Mita ini udah datang ke rumah neneknya. Ibu dari ayahnya. Tapi berkali-kali Mita datang ke sana, diusir. Yang Tuti. Cuma Siapa nggak ada ini? hasil. Yang Tuti ini siapa? Orang tuanya bapak Orang tua bapak. Nggak berhasil, maksudnya nggak berhasil kamu. diusir sama yang Astagfirullahaladzim, ini berarti namanya nggak baik-baik, Mita. Ini seorang cucu mau datang ke tempat neneknya diusir, ada apa ini coba? Bertanya-tanya dong kita, salah apa sih cucu ini kok sampai neneknya ngusir? Masa lalu antara ibunya sama bapaknya dia nggak tahu sama sekali. Dan dia nggak paham, tapi kenapa harus diusir? Padahal kamu udah cerita keadaan ibu kamu seperti apa, udah. dia bilang saya bukan cucunya. Hah? Kamu dibilang bukan cucunya? Aku bilang sama Mita, kenapa seorang nenek sampai marah seperti itu? Berarti ini ada alasannya. Mita juga nggak tahu alasannya apa. Akhirnya kita mencoba mencari solusi. Kita datengin lagi rumah neneknya, yaitu ibu dari Pak Arif atau bapaknya Mita. Oke, sekarang rumah nenek kamu di mana? Di Priuk. Di Priuk, masih ingat tempatnya? Masih Kita ke sana ya. Nggak apa-apa, pakai mobil kita ya. Langsung kita ke sana. Hari ini bisa? bisa. Yaudah kita coba langsung ke sana. Kita coba ke sana. Ayo, udah ya. Oke, yuk kita langsung masuk ya. Yuk kita langsung jalan ke Priuk ya. Ini kita udah nyampe katanya. Udah sampai di situ rumahnya kita. Di mana? Oh, masuk gang itu ya? Iya, udah. Yaudah kita Udah turun bisa. aja langsung ya. Yuk teman-teman kita berhenti sini aja ya. Perjalanan menuju ke sana dikasih tahu sama Mita. Ya dia ingat karena udah sering datang ke sana berkali-kali dan selalu ditolak. Pas sampai di dekat rumah neneknya. Apa namanya? Oh ini yang jualan ini. Ini sebenarnya bawa. Oh sebelahnya. Di situ banyak orang beli loh padahal. Banyak orang beli sayur, beberapa orang beli sayur di sana. Kita datang ke rumahnya, ada seorang perempuan di situ. Nah perempuan ini Mita nggak kenal siapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ada apa ya? Lu bilangin jangan sini lagi. Bandel kamu ya? Saya mau ketemu Eyang, Tante. Udah nggak ada. Terus ngapain pakai rame-rame begini?
Maaf, ini kita mau mencari Eyang, Ibu, atau Pak Arif. Ini dengan siapa, Ibu? Saya anaknya Eyang. Ternyata perempuan ini adalah Tante Ratna, adik dari Pak Arif. Dan dia menganggap bahwa Mita ini yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Saya mau ketemu yang putih dulu, Tante. Gak ada. Oh, sampai kamu aja nggak tahu kan kalau Eyang kamu udah meninggal? Hah? Kaget Mita di situ. Neneknya ini ternyata meninggal dunia. Nggak lama katanya. Gara-gara sakit. Dan penyakitnya ini disebabkan Mita. Itu semua gara-gara kamu. Sama keluarga kamu. Ibu kamu. Semua bikin masalah. Ini kan cucunya Ibu. Ponakannya Ibu juga. Bukan. Dan ketemu sama bapaknya. Masa nggak boleh Ibu? Dari bapak kamu. Iya, ini kan Bapak anaknya kamu. Ibu. Gak ada bapak kamu. Kasih tahu Tante di mana tempat tinggal Bapak saya. Gak akan. Pergi kamu. Tapi karena dituduh, Mita ini shock banget. Dia lemas, dia merasa bersalah, dia nangis di situ. Dia merasa kecewa di situ, dia berusaha minta maaf, tapi nggak digubris. Ini ibunya divonis sama dokter, harus dioperasi Ibu. Dan harus segera. Parah sakitnya Ibu. Sakitnya ibu kamu bukan urusan saya. Asal kalian semua tahu ya, Oh, Tante. ibu saya nggak pernah setuju kalau adik saya itu menikah dengan ibunya dia. Dia berusaha untuk meyakinkan tantenya, tapi diusir. Nggak hanya Mita, gue juga diusir, tim juga diusir semuanya. Saya minta tolong ya sama kalian semua, pergi. Ibunya sakit, Ibu Nggak tolong. peduli. Ibu namanya Astagfirullahaladzim. anak wajar dari bapaknya Ibu. Saya nggak peduli. Gak kasih kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, kita diusir di situ, nggak dapat apa-apa. Nangis Mita di situ. Pergi. Kamu juga pergi semua. Kalian pergi semua. Ngapain di sini? Cepat. Iya Ibu, tolong Ibu, kasihan dia Ibu. Pergi. Pergi. Cuma tanya Ibu. Kamu punya sendal kamu ya? Ya udah Ibu, iya Ibu udah. Udah kita pulang. Iya kita pulang. Cepat. Maaf. Dia nggak percaya, tantenya pun benci sama dia. Padahal Mita sendiri nggak tahu apa-apa masalah antara ibunya sama bapaknya. Nggak boleh gara-gara saya. Saya sering datang ke sini jadi yang sakit. Terus meninggal. Maafin saya. Kita kasih pengertian sama Mita, dia di situ mulai untuk berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Ya, kita istirahat dulu ke mobil yuk. Kita ngomong di mobil aja supaya kamu lebih tenang, ya. Nah, pas kita berusaha untuk kasih pengertian sama Mita, ini nggak lama ada bapak-bapak tua. Bapak-bapak ini langsung nyamperin kita. Kita pelan-pelan cari tahu di mana keberadaan ayah kamu, ya. Ya mungkin ada temennya, Mas. ya, atau mungkin saudaranya lain yang, Mas, maaf Mas, ya. perkenalkan, Ini siapa? saya Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Dan bapak tua itu tadi juga datang beli sayuran. Waktu kita datang tadi diusir, bapak tua itu ngelihat semuanya. Oh, bapak yang beli sayur tadi ya? Iya betul Pak. Oh iya, jadi bapak kenal sama keluarga Bu Ratna ini? Saya kenal sekali karena saya dulu pernah bekerja kepada keluarganya Bu Ratna. Oh begitu, berarti Iya. bapak kenal sama Pak Arif? Saya kenal sama Pak Arif. Pak, ini anaknya Pak. Ini anaknya. Bapak tahu anaknya? Saya tahu, Oh tahu juga? saya tahu. Ya ini sekarang anaknya pengen nyari Pak Arif, udah lama nggak ketemu Pak. Istrinya Pak Arif lagi sakit Pak, lagi sakit keras. Dia pengen ketemu sama bapaknya. Dia ngasih tahu, saya dapat informasi tinggal di Kampung Makassar, jadi ketua RW di sana. Coba Mas tanya orang-orang di sana. Saya sih emang tahu sih enggak ya, tapi saya pernah dengar Pak Arif itu tinggal di Kampung Makassar. Nah, dia pernah menjabat sebagai RW di sana. Ya, kita terima kasih sama dia, walaupun dia ngasih informasi yang mungkin menurut kita kurang jelas, tapi kita udah terima kasih. Ya Pak, kalau gitu makasih banyak ya. Kita akan coba cari ke Kampung Makassar nanti ya. Ya Pak, mudah-mudahan makasih Pak Pak bisa Rahmat ya. ketemu Iya. dengan orang tuanya. Iya, makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Nanti Baik, minta nomor teleponnya ya. baik. Ya Pak, tim nanti minta nomor teleponnya ya. Ya, baik, Ya, baik. ya silakan Pak di sini. Iya. Ya. Kasih nomor teleponnya minta ya. Apa ya?